Ini orang menyimpulkan bahwa ceramah itu pakai kacamata bid'ah, ceramah itu pakai mic juga bid'ah. Apakah tepat pengambilan istinbat dalil dari surat An-Nahl ayat 116? Jazakallah khair. 116. Taib. Wala taqulu lima tasifu, itu kaitannya halal haram. Kaitannya agama. Makanya Imam Ibnu Katsir di sini mengatakan wa yadkhul fi hadza kullu man ibtada'a bid'atan laysa lahu fiha mustanadun syar'i. Nah, kalau sekarang nggak ada kaitannya dengan urusan syariat, ya nggak bid'ah. Itu apa? Karena jelas kok Allah mengatakan hadza halal, ada berarti wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib halal haram. Kaitannya dengan syariat. Makanya di sini setiap bid'ah yang kaitannya dengan syariat maka ditolak. Dan tadi saya ketegaskan man ahdasa fi amrina, sama man amila amalan laisa alaihi amruna, amrun urusan Rasulullah. Ini santri-santri ini mendm saya membawakan dalil bahwa dulu pernah ada seorang sahabat yang datang sujud kepada Nabi, ya, minum darah Nabi, minum bekas wudhu Nabi dan lain sebagainya. Ketahuilah teman-teman, semua hukum di dalam agama ini semuanya lahir atas kejadian atau peristiwa kepada para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Zainal Abidin Al-Wahabi terkait dengan penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, karena banyak hal yang perlu diluruskan sehingga apa yang menjadi pemahamannya di luar apa yang dimaksud dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Wala taqulu lima tasifu, itu kaitannya halal haram. Kaitannya agama. Makanya Imam Ibnu Katsir di sini mengatakan wa yadkhul fi hadza kullu man ibtada'a bid'atan laysa lahu fiha mustanadun syar'i. Nah, kalau sekarang nggak ada kaitannya dengan urusan syariat, ya nggak bid'ah. Itu apa? Karena jelas kok Allah mengatakan hadza halal, ada berarti wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib halal haram. Kaitannya dengan syariat. Makanya di sini setiap bid'ah yang kaitannya dengan syariat maka ditolak. Dan tadi saya ketegaskan man ahdasa fi amrina, sama man amila amalan laisa alaihi amruna, amrun urusan Rasulullah diutus. Tak perlu panjang lebar, tapi yang jelas ini kita bisa akan padukan dengan persoalan yang disampaikan dengan Ustadz Zainal Abidin. Persoalan ini berangkatnya dari wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadhib. Berangkatnya dari ayat ini. Wa yadkhulu fi hadza kullu man ibtada'a bid'atan laisa lahu fiha mustanadun syar'iyyun aw halala syai'an mimma harramallah aw harrama syai'an mimma abahallahu bimujarradi ra'yihi wa tashahhihi. Yang disampaikan Ustadz Zainal Abidin bahwa ayat ini ada kaitannya dengan syariat. Karena apa? Karena identik dengan dua hal, yaitu halal dan haram. Dan kemudian dikaitkan dengan persoalan bid'ah. Bid'ah itu kaitannya dengan syariat karena ada bahasa mustanadun syar'iyun. Ini satu pemahaman yang perlu diluruskan. Yang pertama adalah dalam proses kajian tafsir Ibnu Katsir dengan ayat yang kita bahas, hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadhib, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah persoalan ini dianggap berdusta, dianggap sesuatu melanggar aturan agama. Yang pertama adalah memang kaitannya dengan halal dan haram.
Tapi kita mengkontekstualkannya bagaimana? Ketika ada seseorang menghalalkan sesuatu yang diharamkan jelas, itu namanya iftira alal kadhib. Dan kemudian yang kedua, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikatakan al-iftira alal kadhib. Ada dusta, pendustaan terhadap ayat Al-Qur'an, pendustaan terhadap agama lah. Akan tetapi dengan poin bimujarradi ra'ihi wa tashahihi, bahwa hal ini berangkatnya dari pendapat yang tanpa argumentasi dan kemudian dengan hawa nafsu. Wa yadkhulu fi hadza kullu man ibtada'a bid'atan laisa lahu fiha mustanadun syar'iyyun. Jadi maksudnya dalam konteks iftira alal kadzib, berdusta terhadap ajaran agama, masuk dalam persoalan orang yang melakukan pekerjaan atau berbuat hal yang baru, laisa lahu fiha mustanadun syar'iyyun, yang mana berbuat sesuatu yang baru tidak ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laisa lahu fiha mustanadun syar'iyyun, tidak ada mustanad itu argumentasi atau referensi atau dalil dari syariat. Dari persoalan ini jelas sekali apa yang menjadi pemahaman Pak Zainal Abidin tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Ibnu Katsir. Karena apa? Karena poin ini tidak sekedar bid'ah kemudian kita anggap sesat, dan apalagi mengkaitkan dengan persoalan syariat dan digambarkan ketika urusan duniawi itu bukan bid'ah. Oke, kita tidak bahas itu. Tapi yang jelas apa yang diterapkan oleh para ulama seperti halnya yang disampaikan Ibnu Katsir, kita bahas secara spesifik. Jadi bid'ah itu yang dianggap melanggar agama ketika laisa lahu fiha mustanadun syar'iyyun, jika tidak ada sandaran hukum secara syariat. Ini merupakan garis besar. Lah, dengan poin yang seperti ini akan menjadi sanggahan terhadap prinsip Ustadz Salafi Wahabi yang menyatakan ketika tidak ada tuntunan dari baginda Nabi, maka hal itu dianggap sesuatu yang melanggar agama. Hal ini bisa kita pastikan pemahaman yang tidak sesuai dengan agama. Karena apa? Yang namanya mustanad itu, atau yang namanya sandaran atau referensi itu adalah sebagaimana yang disampaikan para ulama salaf, diantaranya dalam kalangan madhab Syafi'i, yaitu mustanad syar'i itu atau referensi atau dalil-dalil syariat itu adalah Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma, kemudian qiyas. Ijma ini apakah tidak ada dalil ijma, ya harus ada mustanad juga, ada dalil juga. Jadi dalil itu tidak kita sepicik dari apa yang dianggap Wahabi atau Salafi. Yang namanya dalil itu ya ada dalil khas, ada yang dalil am, atau bisa dikatakan dalil yang bersifat sharih, jelas, ataupun yang tidak jelas. Maksudnya ghairu sharih itu ada beberapa kajian istidlal para ulama. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah qiyas. Qiyas itu yang menyamakan hukum dengan fare', kemudian dengan asal yang ada ilatnya. Jadi tidak segampang apa yang disampaikan Pak Zainal Abidin. Ini kaitannya dengan syariat yang berbuat bid'ah. Kita memahami yang disampaikan Ibnu Katsir itu, yang pertama adalah posisi litaftaru 'alallahil kadzib, hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadzib, dianggap melanggar, dianggap berdusta atas agama ketika menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal, dan masuk dalam konsep ini adalah sesuatu yang merupakan hal baru, akan tetapi tidak ada mustanad secara syariat. Kemudian kita kembangkan dari dalil ini, kita kembangkan.
Adakah pekerjaan yang baru tapi ada dalilnya? Banyak. Lantas kita katakan bid'ah yang melanggar? Ya tidak. Apa buktinya? Persoalan niat itu Imam Syafi'i ada dalilnya. Kemudian persoalan apalagi ya, persoalan baca Quran di kuburan, Imam Syafi'i ada dalilnya. Ada dalilnya. Akan tetapi dari kalangan Salafi Wahabi ini tidak bisa menangkap secara cermat apa yang disampaikan oleh para ulama tentang persoalan istidlalul hukmi yang ditawarkan oleh ulama salaf. Jadi seperti itu. Jadi mengartikan ayat itu jangan serampangan, apalagi bawa-bawa nama Ibnu Katsir. Dan kemudian ada istilah mustanadun syar'iyyun dianggap kaitannya dengan syariat. Tidak seperti itu, akan tetapi perbuatan baru yang dimana ada mustanad, ada referensi secara syariat, nah, itu dianggap benar. Kalau tidak ada laisa lahu fiha mustanadun syar'iyyun, maka hal itu dianggap iftira alal kadzib, berdusta kepada Allah, berdusta kepada agama. Ini yang dimaksud dari Ibnu Katsir. Au halala syai'an mimma haramallah, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Au harrama syai'an mimma abahallah, atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, Pak ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Apa yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.